Oke teman-teman, ketemu lagi bersama Bedah Belajar. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin dekat dengan diri kita, karena kita nggak bisa menampik bahwa ada sebagian besar daripada kita sebagai siswa ini pernah atau sedang mengalami depresi. Kita akan membahas depresi dari sudut pandang sejarah, terus kemudian apa sih gejala-gejalanya sampai apa yang bisa berakibat jauhnya seperti apa dari depresi ini. Sekali lagi teman-teman, kita harus juga peduli terhadap orang di sekeliling kita, ya teman, keluarga, siapapun itu yang mengalami gejala-gejala berikut depresi, ya ini kita rangkul gitu ya teman-teman. Dan kita juga harus mulai menyadari atau concern dengan mental health. Kita mulai dari depresi ini teman-teman. Ini 1/6 penduduk Amerika ini mengalami depresi ya. Tapi hanya 50%-nya cari penanganan medis, sisanya ya udah hanya didiamkan saja gitu ya teman-teman. Terus kemudian apa sih gejala-gejala umum seseorang itu didiagnosa atau dianggap sebagai depresi? Ini gejala umumnya ya teman-teman. Yang pertama adalah kesedihan berkepanjangan. Terus kemudian merasa diri tidak berguna, merasa bersalah, menarik diri dari sosial, kegelisahan yang meluap-meluap, sulit konsentrasi, sulit tidur. Untuk kita sebagai pelajar, konteksnya Bedah Belajar ini adalah sebagai pelajar, mungkin kita mengalami kesulitan konsentrasi atau menarik diri dari sosial. Ada kemungkinan itu gejala dari depresi. Sekali lagi teman-teman, video ini tidak untuk menjadi legitimasi bahwa teman-teman mengidap depresi ya. Teman-teman harus ngapain? Nanti kita akan bahas. Kemudian dari gejala umum ini kita tarik sebentar ke sejarahnya. Nah, paling tua kitab suci agama Hindu dari Weda ini mencatat tentang depresi teman-teman di 1500 tahun sebelum Masehi, menekankan tentang pencegahan terhadap penderitaan batin. Dalam peradaban kuno jauh lebih tua daripada yang ditulis dalam kitab suci Weda, ini menganggap bahwa depresi ini pengaruh dari roh jahat teman-teman. Baru di abad 19 ini mulai banyak para ahli psikolog ini ya mendeskripsikan depresi adalah pengalaman hidup yang memiliki celah. Di abad 20 menyebutkan bahwa depresi adalah ketidakseimbangan senyawa-senyawa dalam otak. Sehingga semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, di sana akan ada ahli namanya psikiatri biologi. Nah, dengan teorinya ini teman-teman adalah monoanime. Ya, anime bukan anime kartun nih ya. Jadi monoanime adalah teori tentang depresi klinis. Dari depresi yang sifatnya adalah mistis menjadi depresi yang sifatnya klinis, yaitu aktivitas serotonin, norepinefrin pada sinaps otak rendah. Nah, inilah definisi depresi secara klinis. Balik lagi, ketika teman-teman punya gejala-gejala seperti menarik diri dari lingkungan sosial, sulit konsentrasi, nah teman-teman harus meminta bantuan profesional agar supaya teman-teman mendapat bantuan yang tepat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu lagi bersama Bedah Belajar.